Baik, terima kasih Bapak Ilham Habibie. Selanjutnya kita lihat bahwa aspek penyusunan kebijakan di bidang pertahanan nasional saat ini bisa dilepaskan dari masalah data, tidak bisa dilepaskan dari masalah data dan informasi. Pengelolaan data menjadi hal yang penting dalam penyusunan kebijakan di bidang pertahanan, sehingga berbasiskan pengetahuan dan penelitian. Untuk pembahasan tersebut telah hadir di antara kita, yaitu Bapak Laksamana Dr. Amarullah Octavian, Rektor dari Universitas Pertahanan. Selanjutnya saya akan membacakan CV beliau, video. Laksamana Dr. Amarullah Octavian saat ini memimpin Universitas Pertahanan sebagai rektor. Menyelesaikan studi doktoral di Universitas Indonesia, memiliki pengalaman sebagai militer di berbagai posisi, serta juga memiliki karier akademis yang gemilang. Selanjutnya, beliau akan menyampaikan keynote speech dengan judul, dengan topik pengelolaan big data serta pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence di bidang pertahanan negara. Untuk itu, saya persilahkan Bapak Rektor untuk 20 menit lebih, 20 menit, 25 menit untuk menyampaikan keynote speech-nya. Dipersilahkan. Terima kasih moderator Prof. Eko. Kami ucapkan selamat pagi kepada Ibu Rektor Universitas Gunadarma yang terhormat, kemudian Pak John Lee, Pak Rene Wijaya. Terima kasih atas undangannya. Saya ucapkan juga salam kepada para keynote speech, kemudian juga moderator yang berikutnya, nanti Prof. Zainal, serta para profesor, para hadirin, peserta Omnisi Indonesia Summit 2020. Merupakan suatu kehormatan bagi kami dari Universitas Pertahanan ini untuk bisa ikut dalam webinar kali ini karena memang ada beberapa catatan di dalam konteks pengembangan artificial intelligence di Indonesia ini seperti yang tadi disampaikan, untuk strategi nasional itu masih belum menjangkau ke aspek pertahanan negara atau keamanan nasional. Saya juga merupakan rektor dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia ini. Beberapa kali sudah menyampaikan materi di International Workshop on Big Data in Information Security bulan lalu, dan minggu lalu kami juga berbicara di BRIN, di Artificial Intelligence Summit 2020, Virtual Expo dan Conference. Dan minggu depan juga saya akan berbicara di Asosiasi Big Data Indonesia. Nah, ini terkait dengan materi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih tadi sudah dibacakan untuk kurikulum vitae-nya. Kemudian untuk berikutnya dapat saya sampaikan di sini beberapa referensi yang saya gunakan dalam menyusun materi pada pagi hari ini. Yang pertama ini ada buku tentang Future Warfare and Artificial Intelligence. Jadi peperangan ke depan itu seperti apa, dan memang di Universitas Pertahanan ini kita belajar semua ilmu perang, ilmu militer. Ya, memang prinsipnya ya memang kalau bisa tidak digunakan semua senjata dan semua ilmu kita ini. Tapi kita harus siap setiap saat, karena di dalam semboyan bangsa Indonesia, kita ini cinta damai, tapi tetap lebih cinta kemerdekaan. Jadinya sehingga akhirnya memang militer di Indonesia ini memang harus siap sedia 24 jam untuk berperang. Nah, masa depan peperangan modern ini juga sangat ditentukan dengan artificial intelligence. Kita juga akan mempelajari beberapa buku ini terkait dengan algoritma peperangan. Di Universitas Pertahanan kami sudah mengembangkan laboratorium untuk membuat simulasi peperangan.
Kemudian ini ada buku tentang Game Changing Technologies in Modern Warfare dan beberapa materi yang dibahas dalam buku Genius Weapon. Ya. Sebagai pendahuluan dapat saya sampaikan para narasumber dan juga Prof dan peserta webinar sekalian, kita ketahui tadi sudah disampaikan oleh Pak Ilham terkait dengan industri 4.0 ini, yang sebetulnya merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Bahkan di Indonesia sendiri, perkembangan teknologi dan informasi terjadi begitu cepat. Dampak era revolusi industri 4.0 ini tentu sangat besar bagi dunia industri, juga perilaku di masyarakat, termasuk di lingkungan militer. Dalam bidang industri yang sebelumnya masih mengandalkan tenaga manusia dalam produksi barang, saat ini dapat dibuat secara massal dengan menggunakan mesin dan berteknologi canggih, termasuk industri pertahanan. Banyak sekali sekarang senapan, senjata, amunisi yang diproduksi secara massal jauh lebih cepat. Secara statistik bisa menghemat sekitar 20-30%. Keadaan seperti ini dikenal juga sebagai revolusi industri 4.0 yang semuanya sekarang beralih ke arah digital. Sehingga interaksi antara manusia dan teknologi sudah tidak terelakkan lagi. Semua kebutuhan ini sudah tersedia secara digital dan juga mengintegrasikan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Dampak era revolusi industri 4.0 dalam penerapannya tidak lagi memberdayakan tenaga kerja manusia, termasuk pengurangan jumlah prajurit, sebab semuanya sudah menerapkan konsep otomatisasi. Terdapat beberapa teknologi yang menjadi unsur utama dalam pengembangan industri konvensional menuju industri 4.0. Pertama, Internet of Things, kemudian Big Data, tadi sudah dibahas, otomatisasi, kemudian pengintegrasian sistem, cloud computing, dan connection. Sementara Big Data itu sendiri tadi sudah disampaikan oleh Pak Ilham, yaitu kumpulan dari data yang besar dan kompleks, sehingga tidak dapat diproses menggunakan alat pemrosesan data tradisional. Proses ini dapat digunakan untuk melihat tren bisnis, menentukan kualitas penelitian, mencegah penyakit, memerangi kejahatan, pengambilan keputusan, bahkan di peperangan. Jadi sudah sangat terbukti saat ini beberapa negara dan aktor non-negara menggunakan big data, artificial intelligence ini untuk melakukan aksi-aksi serangan. Big data itu sendiri mempunyai 4 karakteristik, yaitu yang pertama, volume untuk menentukan nilai dari data, ukuran yang dimiliki oleh data tersebut sangat besar. Nah, ini adalah merupakan suatu kebutuhan bagaimana di kalangan militer atau pertahanan negara ini untuk bisa menampung semua data yang masuk. Kemudian variasinya, data yang ada harus bervariasi, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Kemudian velocity atau kecepatannya, kemudian variability-nya, yaitu data dapat merupakan suatu variabel yang bila tidak konsisten yang berakibat menghambat pengelolaan data tersebut. Contohnya dapat dilihat pada gambar Teradata ini, di mana data yang didapat dari skala yang lebih kecil, yaitu ERP, lanjut ke True Resource Management, website, dan terakhir adalah gabungan dari ketiga sumber tersebut dan beberapa penambahan baru yang dapat dikatakan sebagai big data. Ukuran dari keempat sumber tersebut hingga petabyte, bahkan juga untuk jenis-jenis data yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Artificial Intelligence itu sendiri adalah suatu teknologi yang terdiri dari beragam metode dan teknik yang menirukan kecerdasan manusia, termasuk kecerdasan para panglima perang, untuk diterapkan pada sistem-sistem berbasis komputasi, guna memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan manusia di dalam semua aspek. Saat ini beberapa negara juga sudah banyak mengkloning cara berpikirnya panglima-panglima perang zaman dulu. Jadi banyak jenderal-jenderal yang menang perang itu kemudian disimulasikan, dikonstruksikan cara berpikirnya ketika mereka menang perang pada masa lampau. Kemudian dibuat kriterianya, kemudian sekarang dibuat kopinya, sehingga nanti bisa dimasukkan ke dalam mesin-mesin yang baru tersebut.
Nah, artificial intelligence sendiri sebetulnya dibagi dua, yaitu yang pertama narrow artificial intelligence dan artificial general intelligence atau AGI. Narrow artificial intelligence sendiri artinya artificial intelligence yang lemah, yang beroperasi dalam konteks terbatas dan merupakan simulasi kecerdasan manusia. Fokus untuk melakukan satu tugas dengan batasan-batasan yang sangat banyak. Sementara artificial general intelligence adalah yang kuat, mesin dengan kecerdasan umum dan hampir seperti manusia yang dapat menerapkan kecerdasan untuk memecahkan masalah apapun, termasuk masalah-masalah di medan pertempuran. Adapun contoh-contoh dari narrow AI ya dapat kita lihat sehari-hari di dunia maya seperti Google Image, Kaca, Siri, dan IBM Watson. Kemudian untuk artificial general intelligence, ini merupakan seluruh aktivitas ya, sebagai manusia yang akan dapat digantikan oleh robot atau humanoid robot. Jadi sudah ada konsep-konsep di dunia militer sekarang untuk menciptakan prajurit-prajurit dari robot ini. Berdasarkan artikel dari McKinsey, implementasi AGI ini sebenarnya masih cukup jauh dari harapan yang diinginkan oleh beberapa negara terkait dengan perilaku manusia yang belum bisa dipecahkan oleh robot-robot tersebut. Ya, memang proyeksinya cukup jauh, sekitar 2013, tapi secara statistik kemajuannya ini cukup mengejutkan, sehingga bisa saja AGI ini akan tercapai dalam waktu yang cukup dekat. Artificial Intelligence sendiri merupakan suatu cabang teknologi yang kini sedang diperbincangkan penggunaannya, di mana teknologi yang satu ini dalam beberapa tahun belakang sudah cukup membantu hidup manusia dalam berbagai aspek. Jadi artificial intelligence ini memang harus dirancang, etikanya itu harus ramah kepada semua jenis manusia, semua ras, baik kepada manusia yang pandai paham teknologi maupun manusia yang gagap teknologi. Artificial intelligence sebagai ilmu teknologi yang baru terbagi menjadi 7 cabang. Ya, mulai dari machine learning, natural language, expert system, vision, speech, planning, and robotic. Mengacu kepada kedua jenis artificial intelligence tersebut, maka AGI itu merupakan suatu teknologi yang mampu menggabungkan ketujuh cabang dari artificial intelligence itu sendiri. Dan implementasinya di dalam peperangan modern, Bapak Ibu sekalian, di sini adalah contoh bagaimana rencana-rencana dari beberapa negara adidaya ini untuk melakukan peperangan di semua media, baik medianya itu di darat, laut, udara, cyber, ruang angkasa. Sudah dikembangkan beberapa bom elektronik untuk bisa melumpuhkan semua listrik di suatu negara. Kemudian juga dilakukan bisa saja ini oleh aktor negara, dan juga oleh aktor-aktor non-negara. Yang diwaspadai itu kalau ada teroris yang pintar sekali, yang bisa menguasai teknologi ini. Sehingga memang dalam kaitan menghadapi ancaman teroris yang menggunakan teknologi artificial intelligence ini, memang harus sudah saatnya diatur di dalam undang-undang tersendiri. Nah, Perpres TNI tentang pelibatan tindak terorisme ini, sebetulnya di dalamnya itu adalah bagaimana TNI mengantisipasi teroris yang akan menggunakan artificial intelligence. Nah, karena sekarang di Universitas Pertahanan pun kami mempelajari kemungkinan-kemungkinan tersebut. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu dari komunitas artificial intelligence ini juga membantu kepentingan kita semua agar peraturan Perpres pelibatan TNI ini untuk menghadapi terorisme ini segera diberlakukan, sehingga kami juga segera bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tersebut. Military artificial intelligence di sini dapat ditunjukkan mengenai aplikasi big data pada pengambilan keputusan saat pertempuran atau operasi militer atau operasi perang yang sedang berlangsung. Sensor menghasilkan peristiwa yang terdiri dari metadata dan informasi yang sifatnya terstruktur maupun tidak terstruktur. Dari sumber tersebut dapat mencakup jaringan komunikasi satelit hingga open source intelligence. Media sosial kaya akan data yang berguna untuk mempersiapkan misi dan bagaimana ritme pertempuran atau operasi akan berlangsung.
Repositori data militer juga digunakan dalam kombinasi sumber lain seperti stasiun cuaca, data maskapai penerbangan, sistem informasi geografis, dan lain sebagainya. Semua proses tersebut akan menghasilkan keputusan untuk melakukan serangan atau tidak dalam suatu operasi militer atau dalam suatu medan tempur. Contoh lain dari pengaplikasian big data di dalam dunia pertahanan yaitu Lockheed Martin saat ini mengembangkan sistem untuk menghancurkan virus jenis Trojan dengan 7 langkah seperti gambar yang saya tunjukkan di sebelah kiri, di mana gambar di sebelah kanan yang berbentuk diamond ini adalah cara untuk mengetahui apakah sistem atau device kita terkena serangan dunia maya atau cyber atau tidak. Nah, keempat aspek tersebut saling berhubungan semuanya. Data berikutnya di sini adalah terkait dengan major spending countries group. Ya. Jadi banyak negara-negara sekarang yang sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar kepada artificial intelligence sektor pertahanan. Nah, sementara di Indonesia ini saya sendiri belum pernah lihat alokasi anggaran pemerintah untuk kepentingan pertahanan. Saya berharap Pak Habibie, Pak Ilham Habibie, sebagai ketua pelaksana dari One Tiknas ini dapat mendorong alokasi anggaran pertahanan negara untuk artificial intelligence ini. Kemudian saya sampaikan di sini untuk fighter artificial intelligence, ini adalah salah satu contoh drone buatan Amerika Serikat yang sekarang sudah mirip pesawat tempurnya Amerika Serikat, dan memiliki kemampuan yang jauh lebih baik. Dan yang hebatnya sekarang, pesawat ini sudah bisa bermanuver bersama-sama dengan pesawat yang diawaki oleh manusia. Nah, ini adalah sudah sampai di sini pesawat ini sudah bisa bergerak bersama-sama dengan dalam satu gugus tempur sekalian. Yang berikutnya ini di lingkungan Angkatan Laut, Naval Artificial Intelligence. Saat ini Amerika Serikat juga sudah telah membangun suatu kapal cepat, ya, anti kapal selam yang cerdas yang disebut Sea Hunter. Nah, programnya, algoritmanya, kalau kita perhatikan di sini, Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya kapal patroli ya, yang dirancang khusus untuk memburu dan menghancurkan kapal selamnya Cina. Jadi ini khusus kapal-kapal ini memiliki kemampuan yang luar biasa, bisa beroperasi sepanjang masa, dan merupakan suatu peralatan yang sekarang dioperasikan di Laut Cina Selatan. Beberapa kapal-kapal perang Angkatan Laut Indonesia sempat mendeteksi kapal-kapal ini yang sudah beroperasi sekitar Laut Natuna Utara. Nah, inilah sebetulnya kebutuhan di Angkatan Laut dan di TNI semuanya ini untuk menghadapi penggunaan artificial intelligence yang sudah digunakan oleh beberapa negara di lautan. Sea Hunter ini merupakan kapal perang yang dengan kendali mandiri, penuh tanpa intervensi manusia sama sekali. Jadi mereka ini bergerak secara mandiri. Hampir sebagian besar tubuh utama kapal perang ini berisi sistem komputer. Dan sistemnya dapat dilihat pada algoritma atau skema di sebelah kanannya. Ini adalah juga dari Naval Artificial Intelligence yang pemanfaatan di lingkungan Angkatan Laut Amerika Serikat yang fungsinya untuk menerapkan operasi atau strategi penyerangan di permukaan laut, surface warfare yang mereka sebut dengan distributed lethality. Dengan penggabungan beberapa sistem di dalamnya, maka VCDL ini dibangun untuk menggunakan unit kombatan dengan cara yang ofensif untuk memaksa musuh untuk segera membubarkan kekuatannya. Agar efektif, DL ini memerlukan kuantitas dan kualitas platform tertentu. Seperti halnya tadi yang sudah saya sampaikan dalam Hunter Killer. Di medan pertahanan darat, ini adalah dari teknologi dari India. Ini mereka menyebutnya dalam Mission Unmanned Track atau MUNTRA. Dari India ini telah dirancang untuk dapat bergerak mandiri menggunakan teknologi artificial intelligence. Nah, kemudian berikutnya juga ini implementasi dari MUNTRA ini di dalam Unmanned Ground Vehicle Technology, mulai dari konsep
bisa untuk memanipulasi, kemudian planning dan lain sebagainya, bahkan berperilaku seperti satuan bergerak sendiri. Untuk selanjutnya saya sampaikan cyber defense artificial intelligence juga sudah mulai dimanfaatkan di dalam memproteksi cloud dari cyber attack. Di sebelah kiri ini adalah sebuah sistem ekosistem cloud dengan jika tiba-tiba terserang oleh serangan cyber, maka 3 layer di sebelah kanan ini adalah contoh artificial intelligence yang dapat digunakan untuk menangkal serangan tersebut. Kemudian pada slide 22 ini terkait dengan cyber security artificial intelligence yang berhubungan dengan mission assurance, yaitu sebuah proses untuk memastikan bahwa tugas yang diberikan dapat dilakukan sesuai dengan tujuan atau rencana yang telah dibuat untuk mempertahankan operasi militer. Mission assurance ini dilakukan melalui program manajemen risiko yang dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan aset jaringan untuk sebuah misi militer. Aktivitas yang dilakukan meliputi identifikasi, penilaian, peningkatan keamanan aset untuk melaksanakan strategi militer. Operasi di dunia militer, di dunia maya berfokus pada ancaman yang diakibatkan oleh ketergantungan terhadap teknologi informasi. Dan ini juga merupakan implementasi artificial intelligence di Coast Guard. Nah, memang sangat berkepentingan di sini adalah Badan Keamanan Laut Republik Indonesia ini. Karena memang di laut saat ini berhadapan dengan beberapa wahana platform yang banyak menggunakan artificial intelligence. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, dapat saya berikan sedikit kesimpulan bahwa pengelolaan big data di bidang pertahanan negara lebih ditujukan untuk melakukan validasi proses dan mekanisme information sharing dari berbagai sumber data dan bermacam tipe data, agar dapat diseleksi dan disusun prioritas untuk pengambilan keputusan dalam suatu aksi militer. Pemanfaatan artificial intelligence di bidang pertahanan negara utamanya diarahkan untuk meningkatkan akurasi perkenaan sistem senjata dan efisiensi sumber daya prajurit yang harus dikerahkan, sekaligus mengurangi jatuhnya korban prajurit dalam suatu operasi militer. Demikian Bapak Ibu sekalian, materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan mudah-mudahan ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan salam bela negara. Terima kasih Bapak Rektor yang kami hormati atas paparannya. Dan tentunya kami juga mengundang Bapak untuk bisa hadir di dalam panel discussion nanti pukul 12, insya Allah Bapak bersedia. Dan sebagai wujud terima kasih kami kepada Bapak Rektor, secara simbolis kami ingin memberikan satu token of appreciation